Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aingnya, di channel mamprang.id. Kali ini saya sudah bersama teman saya dengan Sarah. Halo, perkenalkan, nama saya Sarah. Dari universitas apa ini? Universitas Pendidikan Indonesia. Guys, dari UPI, mantap Jaya. Terus jurusan apa? Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab, angkatan ke? Angkatan 19. Baru kemarin berarti masuk Baru ya? masuk kemarin. Nah, untuk masuk ke UI nih, UPI. Masuk ke UPI ini ada berapa jalur aja yang disediakan? Nah, untuk masuk UPI ini banyak banget nih jalurnya. Ada SBMPTN yang mana orang-orang biasanya banyak banget yang ngincer. Terus SNMPTN yang dari nilai rapot. Masukin rapot doang tuh ya? Nilai dari rapot SMA gitu. Kalau nilainya gede bisa langsung masuk gitu. Terus mandiri dan yang terakhir prestasi istimewa. Itu jalur prestasi. Dari sertifikat prestasi gitu ya. Tapi ada beasiswa nggak kalau buat UPI nih? Beasiswa itu nanti dikejarnya mungkin semester 3. Jadi kalau misalnya masuk jalur masuk UPI itu nggak ada beasiswa. Jadi biasanya prestasi istimewa. Terus Gitu. kalau Sarah sendiri ngambilnya jalur apa? Alhamdulillahnya kemarin nyoba prestasi istimewa dan keterima. Mau tahu kan gimana cara masuk UPI lewat jalur prestasi istimewa? Ya gimana dong? Jadi jalur prestasi istimewa ini lebih apa ya? Lebih enak dong pastinya, karena kalau misalnya mandiri kita harus bayar puluhan juta. Puluhan juta. 25 juta sampai 30 juta juga ada. Itu apa tuh? Bayar yang, buat apa? Bayar masuknya. Kalau keterima. Kalau keterima bayar mandiri itu jadi uang pangkal lah. Kita bisa biasanya bilang uang pangkal itu bisa puluhan juta tergantung prodi yang kita ambil. Kemarin kalau misalnya bahasa Arab itu 25 juta. Kalau bahasa yang lain bisa 25 ke atas, atau FMIPA mungkin 30 juta juga ada. Gitu. Lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Makanya kalau prestasi istimewa nggak ada duit pangkalnya. Yang penting lulus itu udah sama kayak SBM lah kalau masuk jalur prestasi istimewa. Hampir sederajat gitu ya. Cuman kita gara-gara udah ketutup kan, SBM udah nggak bisa, SNM juga nggak bisa, pilihannya dua, mandiri sama prestasi istimewa gitu. Jadi Ana nyoba yang prestasi istimewa dan alhamdulillah keterima gitu. Terus kalau buat uangnya pas daftar ulang ada? Pas daftar ulang kita langsung bayar UKT. Oh langsung? Jadi gak ada duit pangkal-pangkal apapun, jadi disamain sama kayak SBM aja gitu. Berapa itunya? Golongan, Ana masuknya golongan kelima, ketariknya 5 jutaan. Oh jauh banget ya, dari 20-an nyampe 5 juta gitu. Jadi lumayan. kalau misalnya mandiri nih, kita harus bayar 25 juta plus 5 juta. Jadi 30. duit pangkal plus duit UKT. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu masuk prestasi istimewa, ya udah cuman bayar UKT aja, nggak ada duit pangkalnya. Jadi suatu keistimewaan, makanya dikumpulin sertifikatnya dari sekarang. Apapun piagam penghargaan, sertifikat itu nanti ngebantu kamu kalau misalnya kamu mau masuk jalur prestasi istimewa gitu. Jadi termasuk orang-orang beruntung doang ya, kayak gitu juga. Jadi karena kita juga kalau orang-orang SBM, SNM gitu kan mungkin mereka SNM juga kan pakai nilai. Kalau SBM kan mereka belajar tuh ya pasti, dan saingannya banyak banget. Tapi kalau misalnya PI, prestasi istimewa itu ya udah apa yang kita bisa kita showing, dan tesnya juga bukan tentang pelajaran, tapi tentang psikotes, prestasi plus psikotes gitu. Jadi logika aja gitu yang di logika aja gitu yang di tes. Jadi emang persiapannya tuh dari jauh-jauh hari ya, istilah dari SMA nih yang dari pertama kali masuk kumpulin semua sertifikat prestasi mereka, jangan sampai disia-siain gitu ya. Dan walaupun kamu nanti misalnya kalian ngelihat syarat-syaratnya itu kayaknya berat banget, kayak harus punya sertifikat internasional atau mungkin kejuaraan nasional, tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu, karena kita nggak ada yang tahu. Karena saya juga waktu itu cuma menampilkan pidato. Waktu pas ditanya kamu bisa apa nih, kamu kenapa memilih prestasi istimewa, saya bisa pidato pakai bahasa Arab. Ya udah kita tampilin itu, dan alhamdulillahnya rezekinya gitu. Jadi walaupun misalnya nggak ada kejuaraan nasional atau internasional, kamu coba aja prestasi istimewa. Siapa tahu kan lumayan, duit puluhan jutanya nggak perlu dicari gitu. Tetap aja untung-untungan, hoki-hokian, dibantu dengan doa gitu ya. Pasti. Nah itu. Terus kalau misalnya uang per semesternya berapa tuh? Nah uang per semesternya kita
Kalau Ada nggak golongan salah, juga? 6, kalau nggak 5, 6 golongan. Oh iya. Ada yang mulai dari 1 juta, 1,5, 2, 3 sampai 5 ke atas. Kalau Sarah golongan berapa? Golongan kelima dapatnya 5 5 juta. 5 jutaan. 5 juta berapa gitu sekian. Terus, wah kalau ini kan Sarah langsung prestasi jadi nggak ada belajar-belajar gitu ya. Tapi istilah kalau misalnya ada yang mau masuk lewat SBM atau gitu ya berarti sederajat Berarti lah pelajarannya kayak gitu doang yang Ya, setara SBM gitu ya pelajarannya. SBM berarti kalau misalnya mandiri pun ujiannya sama kayak yang SBM kayaknya. Ya, pelajaran-pelajarannya Pelajaran-pelajaran yang yang- harus dipelajari gitu ya. Yang biasanya yang harus dipelajari itu. Terus nih untuk jurusan Sarah sendiri, Hmm. kalau misalnya lulus nanti bisa kerja kemana aja tuh? Nah, untuk bahasa Arab, kok bahasa Arab ntar jadi apa sih gitu kan? Misalnya jadi apa, jadi kiai, apa jadi penerjemah, tergantung masing-masing ya. Karena kan jurusan juga nggak menentukan profesi kita kan. Tapi mungkin kalau misalnya UPI sendiri udah memberikan bekal kalau misalnya nanti kita minimalnya bisa jadi guru. Jadi guru. Itu minimalnya bisa jadi guru entah SMA ataupun SD, itu minimalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahasa Arab jurusan sendiri bisa jadi penerjemah atau kerja jadi dubes, banyak lah gitu. Misalnya kita juga punya channel banyak, terus ada kenalan orang Mesir atau mana, kita jadi penerjemahnya juga bisa jadi open travel traveler juga ya, gitu kan. open travel gitu ya. Jadi tergantung, apalagi kalau kita punya soft skill ya, nggak bisa apa ya, nggak tergantung sama jurusannya gitu. Kalau misalnya kita punya soft skill malah bisa beda jauh, bisa jadi chef atau content creator gitu kan. Jadi ya Jadi jangan berpacu dengan satu titik itu aja, jadi- harus berkembang kemana-mana ya. kita punya bekal dari jurusan itu, ngasih bekal tapi kita bisa kemana-mana dah gitu. Kayak ngasih kunci, terus tinggal milih pintunya mau yang mana yang dibuka kita, jalur kesuksesannya. Terus buat jurusan Sarah sendiri, pelajaran pertama kali yang dipelajari apa aja pendidikan bahasa Arab nih? Pelajaran paling dasar sih kayak percakapan sehari-hari, pengenalan warna. Pas semester 1 itu? Itu paling dasar, kayak cerita-cerita pendek tentang anak yang pergi ke sekolah gitu-gitu. Terus penambahan kosakata itu biar kita nambah kosakata yang keseharian sih, warna, angka, bilangan kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya dibilang sama bahasa Inggris lebih sulit mana? Kalau kalau bahasa Inggris, Ya, kalau bahasa Inggris lebih sulit mana, maksudnya jurusannya? nggak tingkatan untuk belajar bahasa Inggris nih sama bahasa Arab, kosakatanya, cara bicaranya, lebih gampang mana bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kalau pribadi, Ya, karena pribadi. lebih suka bahasa Inggris, jadi ya lebih gampang bahasa Inggris gitu. Ya, jadi gimana kemampuan dasar juga ya? Tapi juga gara-gara punya background pesantren, jadinya bahasa Arab juga lumayan gitu, gampang diserapnya. Beda sama teman-teman yang lulusan SMK atau SMA biasa, mereka juga susah untuk ngafalin. Belum lagi kan mereka belum terbiasa untuk menulis bahasa Arab, Ya. jadi mereka butuh pelajar khusus gitu. Prosesnya lebih daripada yang baru Daripada yang bahasa punya background pesantren atau MTS gitu. Arab. Oh iya kayak gitu. Terus ini ada yang kelewatan nih satu nih. Apa tuh? Di UPI Ha-ha. ada berapa jurusan? Ada berapa Ada fakultas? Kalau fakultas ada 8. Kita punya 8, FPEB, FMIPA, FIP, FPIPS, FPBS, FPTK, FPOK. Itulah, pokoknya sekitar 8 aja. 8. Ha. Berarti banyak pilihannya ya? Banyak sih, banyak pilihannya. Makanya kalau kalian mau ya ke UPI. Bisa hubungi Sarah? Enggak, orang Kalau dalam. Ke UPI Ya. soalnya lumayan banyak juga yang pengen kan gitu. Iya. Lumayan gede juga gitu. Jadi ya. Terus terakhir nih buat teman-teman, pesan misalnya ada yang mau masuk UPI, apa gimana pesannya nih dari Sarah? Pesannya untuk teman-teman yang mau masuk UPI, ya udah usaha ya, usaha, terus doa, dan jangan lupa minta doa juga ke keluarga. Karena gimana ya, kayak pribadi sendiri pengennya ke mana gitu, kita punya rencana A, rencana B, tapi ternyata dapatnya di UPI gitu. Jadi benar-benar yang unexpected gitu. Jadi belajar, usaha, sama doa yang paling penting gitu. Itu doang sih. Ya. Mungkin cukup sekian ya perbincangan kali ini tentang UPI bersama Sarah. Makasih Sarah nih ya. Thank you. Makasih banyak udah ngasih informasi banyak. Jangan lupa subscribe ya. Ya jangan lupa subscribe. Terus buat kalian-kalian juga yang masih bingung pengen kuliah di mana,
cari aja di channel sini, banyak sekali video-video untuk kuliah kemana, ambil jurusan apa, biaya berapa, semuanya lengkap di channel ini ya. Dan yang terakhir, salam Mamprang.